Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online kita pada hari ini. Mari kita rindu bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kau boleh mengizinkan kami Tuhan kembali Tuhan beribadah Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun tempat kami berada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami, Engkau yang memberkati kami dalam pujian kami yang kami naikkan lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Beracaralah Tuhan di ibadah kami pada hari ini dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau rindu angkat sebuah pujian karena kita rindu bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
mencari hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita rindu untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kita rindu mengucapkan syukur yang lebih dalam lagi kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang baik. Sebab Dia menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom, jemaat Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pengharapan Allah Salatiga. Puji Tuhan, kita sudah berkumpul kembali di saat ibadah online pada hari ini. Ibadah online kita yang kedua. Saya percaya semua dalam keadaan yang terbaik dan semuanya diberkati. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu terhadap kehidupan kami. Jika hari-hari ini Engkau telah membuat kami mendapatkan banyak hal yang indah, kami bersyukur Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dituntun untuk bertumbuh dan berbuah dan dibangun dalam penyertaan-Mu. Sekalipun mungkin saat ini kami belum bisa bertatap muka, tetapi kehadiran-Mu tetap kami rasakan dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan berkuasa atas ibadah online pada hari ini. Berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan hari ini mari kita akan belajar karena firman Tuhan, di mana saya ingin kita belajar satu pembelajaran hari ini dengan judul Beban Membawa Berkat. Mari sama-sama kita buka dalam Markus 7 ayat 24-30. Lalu Yesus berkata dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bapak Saudara, saya ingin menunjukkan Bapak Saudara sebuah gambar. Mari kita lihat gambar ini. Oke, sudah melihat gambar ini tadi? Nah, saudara, gambar ini tadi sebuah foto kecelakaan. Ya, mungkin saya bisa tebak kejadian itu terjadi di negara Cina. Ya, jadi foto itu menggambarkan sebuah truk yang hampir jatuh ke jurang. Kepala truknya sudah di posisi keluar dari pembatas jalan. Tetapi yang luar biasa dari, kalau kita bisa lihat dari foto tadi adalah
truk ini nggak jadi jatuh ke jurang. Padahal posisinya sudah keluar dari pembatas jalan. Kenapa kok truk ini bisa tidak jatuh ke jurang? Karena kalau sudah lihat di belakang truk ini, dia membawa beban yang lebih berat daripada kepala truknya. Ini sesuatu yang menurut saya amazing gitu ya, ajaib gitu ya. Ternyata beban yang lebih berat itu menyelamatkan truk ini daripada kecelakaan yang fatal. Saudara, dari gambar ini saya belajar sesuatu yang saya ingin, bukan hanya saya saja yang belajar, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara juga belajar. Bahwa kalau kita memandang dengan satu cara yang baru, beban dalam kehidupan kita ya bisa menyelamatkan kita loh. Nah, kita coba kaitkan juga dengan firman yang menjadi dasar dari khotbah saya hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus memberi kesembuhan buat anak seorang perempuan Yunani, yaitu seorang perempuan Sirofenisia. Saudara, kita mungkin sudah sering mendengar cerita ini, ya. Dan satu cerita yang cukup menarik, ya, di mana ada seorang ibu, ya, atau perempuan Sirofenisia ini yang meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Kita tahu perempuan ini mengalami beban yang berat dalam hidupnya. Kenapa? Karena anaknya kerasukan setan. Mungkin perempuan ini sudah mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Sudah ke orang pintar, mungkin sudah ke mereka yang mungkin dianggap berpengalaman, ya. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak ini. Bahkan anak ini mungkin semakin parah. Maka ya tentunya kita tahu bahwa seorang ibu melihat anaknya mengalami penderitaan seperti itu menjadi beban buat hidup dia. Maka dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan anaknya. Dan kemudian dia mendengar Yesus datang. Saudara, kita tahu Yesus awalnya tidak mau ditemui oleh orang. Tapi perempuan ini tahu bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan anaknya. Maka perempuan ini berusaha cara untuk mencari Yesus dan akhirnya menemukan. Kita tahu ada satu percakapan antara Yesus dan perempuan ini yang cukup menarik, ya, di mana Yesus menggambarkan, karena perempuan ini bukan orang Israel, perempuan ini orang Yunani, tentunya bukan bangsa pilihan. Maka Yesus menggambarkan tentang makanan yang harusnya diberikan kepada anak-anak, bukan diberikan kepada anjing, ya. Tetapi satu yang menakjubkan adalah jawaban dari perempuan ini. Perempuan ini tidak tersinggung dengan, mungkin kita bisa bilang, sarkasmenya gitu ya. Yesus mencoba untuk menguji seberapa besar iman perempuan ini. Dan perempuan ini justru berkata bahwa anjing pun bisa memakan remah-remah yang jatuhkan anak-anaknya. Itulah di mana Yesus melihat iman perempuan ini. Dia tidak digentarkan dengan apa yang dihadapinya. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Dan kita bisa lihat akhirnya anaknya disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tuhan Yesus sudah mengusir dari tempat yang berbeda. Saudara, dari dua hal yang melalui foto maupun cerita dari perempuan Sirofenisia ini yang anaknya disembuhkan Yesus, kita bisa belajar bahwa beban itu bisa bawa berkat. Nah, berkatnya apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa beban menyadarkan kita bahwa kita ini hanya manusia. Ayat 27, ayat 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, kalau kita kutip, kita baca di ayat 27 dan 28, di sini menggambarkan bahwa perempuan Sirofenisia ini menyadari posisi dia.
bahwa dia hanya manusia. Dia hanya manusia. Dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan manusia-manusia yang mungkin dianggap dia bisa menolong, tidak bisa menolong anaknya. Dia menyadari dulu. Maka dia tidak protes dengan apa yang diucapkan Yesus. Karena dia menyadari bahwa dia manusia dan dia butuh pertolongan. Saudara, berbicara, kenapa beban ini berkat yang pertama justru menyadarkan kita bahwa kita manusia. Mari kita ingat dosa awal manusia. Dosa awal manusia adalah apa? Manusia jatuh karena merasa ingin tahu apa yang Tuhan tahu. Seharusnya kan manusia itu memakan pohon kehidupan. Ada satu pohon yang dilarang oleh Tuhan, yaitu Allah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Nah, iblis tahu kalau nanti manusia makan pohon kehidupan, manusia jadi kekal. Maka iblis tidak mau manusia menjadi kekal. Maka iblis berusaha menghasut supaya manusia gagal. Nah, caranya ya tadi, makan pohon pengetahuan yang baik dan benar. Dan kita tahu jadiannya adalah Hawa terhasut, Adam terhasut. Mereka akhirnya makan. Akibatnya adalah apa? Mereka mengetahui kebenaran. Apa yang benar dan apa yang salah. Itulah dosa awal manusia. Nah, hasilnya adalah jadi kelemahan manusia. Yaitu apa? Manusia mulai merasa paling tahu yang paling benar menurut dia. Dan terkadang menurut dia lebih baik daripada menurut Allah. Nah, saudara, dari dosa awal ini yang akhirnya menjadi kelemahan manusia, kita tahu ada konsekuensi. Alkitab juga mengajarkan tentang apa? Hukum tabur dan tuai. Apa yang kalian tabur, itu yang akan kalian tuai. Kita menabur yang baik, ya kita menuai yang baik. Tapi kalau kita menabur perihal yang salah, ya konsekuensinya tentu harus kita tanggung. Apa yang tidak benar, apa yang salah, yang kita pilih, itu yang harus kita hadapi. Nah, sebuah beban kehidupan kebanyakan terjadi karena apa? Karena ulah manusia sendiri yang memilih cara-cara mereka sendiri. Seperti tadi, karena manusia mengerti menurut dia yang paling benar daripada menurut Allah, padahal ternyata itu salah, tapi dipilih oleh manusia. Konsekuensinya ya ditanggung sendiri. Akhirnya itu jadi sebuah beban kehidupan. Apalagi kalau tidak mau bertobat. Menumpuk dan menumpuk. Nah, saudara, kita bisa lihat hari ini dari contoh bangsa Israel. Saya akan bacakan Yeremia 13:10. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Saudara, dalam Yeremia 13:10 ini digambarkan tentang kebebalan orang Israel. Israel itu contoh tentang manusia yang tidak sadar. Ya, kita tahu berulang kali Allah menolong, berulang kali pun Israel memberontak. Itu kan namanya beban. Pemberontakan Israel kenapa? Karena mereka merasa tahu lebih baik. Dan kita bisa lihat akibatnya. Justru itu membuat Israel mengalami masalah demi masalah. Tapi Allah itu luar biasa. Sewaktu mereka mau bertobat, mereka menyadari siapa Israel, Allah menolong. Kita bisa baca dalam Yeremia 4 ayat 2. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia, dan akan bermegah di dalam dia. Wow, luar biasa bukan? Di saat Israel mau berubah, bertobat, dan menyadari, maka Allah campur tangan. Bapak Saudara, beban bisa diizinkan Tuhan untuk menegur kita loh. Menyadarkan kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini hanya manusia.
manusia yang bukan sesuatu yang sempurna. Sempurna itu hanya Allah. Tapi seringkan manusia merasa saya yang paling sempurna. Sehingga akhirnya lupa bahwa kita punya Allah. Dan beban menyadarkan kita supaya kita tahu porsi kita, siapa kita. Ya. Kita masih butuh Tuhan. Saya ada contoh juga tokoh Alkitab, yaitu siapa? Paulus. Saudara, Paulus ini kita tahu sewaktu sebelumnya dia bernama Saulus, dia seorang yang hebat. Jabatannya tinggi. Dan Bapak Saudara bisa tahu, Saulus ini juga punya tugas yang luar biasa. Maka salah satu tugasnya adalah bagaimana dia berusaha untuk tidak menghalangi pertumbuhan orang-orang percaya. Maka dia begitu benci dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Dia menganggap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang lemah. Tapi pada saat Paulus menjadi muridnya Yesus, pada saat Paulus menyadari bahwa hidupnya butuh Yesus, kita bisa lihat justru Paulus bermegah dalam kelemahannya. Mari saya ajak kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, lihat, Paulus menyadari bahwa apa yang dia punya dulu, apa yang dianggap dia hebat, jabatannya, kelebihannya, keuangannya, justru hari ini dia tidak bisa berbangga. Justru apa yang dia banggakan adalah kelemahan dia. Kelemahan dia bahwa dia hanyalah manusia dan dia butuh Tuhan. Dulu dia menganggap orang-orang percaya itu orang yang lemah, karena mungkin sedikit-sedikit doa. Tapi dia menyadari hari, justru itulah kekuatan dia. Di saat Paulus menyadar bahwa dia manusia, disitulah Tuhan bekerja. Kita bisa lihat kehidupan Paulus. Hidup dia itu luar biasa, di penjara berulang kali, berdekatan dengan kematian itu berulang kali. Anda bisa lihat, ada catatannya berulang-ulang kali Paulus mengalami karang kapal, di penjara, dihukum dengan hukuman yang berat. Tetapi Paulus senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena disitulah dia sadar bahwa dia hanyalah manusia. Dia butuh Tuhan. Nah, dari poin pertama ini sudah kita merenungkan. Ya, apakah kau sadar bahwa kau manusia? Apakah kita sadar kita hanya manusia? Nah, kalau kita sudah sadar, berkat yang kedua, Bapak Saudara. Yang kedua adalah beban menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Ayat 29 ayat 30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya berbaring tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow. Sewaktu perempuan ini menyadari bahwa Yesuslah jawaban, dan dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. Sungguh luar biasa, bukan? Anaknya disembuhkan dengan ajaib. Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, pulang anaknya sembuh. Saudara, inilah kalau kita sadar kepada siapa kita bersandar, kita menyadari hanya Yesus yang sanggup, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kita juga sudah belajar di contoh Paulus tadi. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menolong dia. Seperti juga tertulis dalam Mazmur 13, 11-12. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang-orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Hanya Yesus yang bisa menolong kita saat ini. Ya, saya berharap jangan sampai beban kita harus mengalami beban baru kita disadarkan.
Ya jangan sampai Bapak Saudara. Tapi kalau hari ini kita mengalami hal seperti itu, ya mungkin kita masih dablek, mungkin kita masih keras kepala, maka sampai Tuhan mengizinkan beban itu menegur kita. Ya, saudara, kita juga mau contoh dari tokoh Yakub. Yakub ini kan orang yang pintar dan cerdik. Kita bisa lihat bagaimana kecerdikan dia mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya. Kecerdikan dia mendapatkan berkat dari bapaknya. Dan banyak kecerdikan yang dikerjakan oleh Yakub. Yakub ini orang yang pintar. Bisa ditanda kutip kalau kita bilang, Yakub banyak mengandalkan otaknya dan pikirannya. Maka kita bisa lihat dari kehidupan Yakub ini ada hal yang menarik, Bapak Saudara. Yakub di saat dia mengandalkan kemanusiaannya, dia mengandalkan kehebatan dia, kita bisa lihat justru masalah itu tambah banyak dalam hidup Yakub. Contohnya, ingat kejadian di mana Yakub berusaha untuk lari dari Esau. Ya, ada satu peristiwa di mana seharusnya Yakub sudah berbaikan dengan Esau, tapi Yakub takut kalau nanti Esau tahu-tahu membunuh dia. Yang terjadi, Yakub memilih jalan dia sendiri, pakai akal pikirannya. Menyadarkan bukan kepada Tuhan, tapi pada kehebatan dan menurut dia. Jadi, masalah tambah. Sewaktu dia berdiam di satu kota, ya, justru anak perempuannya diperkosa. Dan tidak cuma itu, anak laki-lakinya malah membantai satu kota. Masalah tambah banyak. Nah, tapi ada satu kejadian di mana kita bisa lihat Yakub juga sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Maka dia bergumul kepada Allah, dia mencari Tuhan. Dan kita bisa lihat, di saat dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dia, Tuhan tolong dengan ajaib. Nah, yang ajaib adalah kita tahu kejadian Esau itu kan sudah punya dendam dengan Yakub. Dia ingin membunuh Yakub karena Yakub sudah menurut dia sudah mengambil hak kesulungan. Ya sebenarnya itu kan kesalahan Esau sendiri. Tapi dia sudah marah. Dia sudah punya dendam membunuh. Yakub tahu kemarahan Esau. Maka pada saat dia mau datang kepada Esau, dia mencari Tuhan. Dan saudara bisa lihat keajaibannya apa? Justru Esau tidak membunuh Yakub. Esau menerima, merangkul, mengasihi. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh Yakub. Pikirannya adalah, wah aku pasti dibunuh, wah aku pasti keluargaku pasti dibantai. Tapi ternyata Esau menerima Yakub, mengasihi Yakub sebagai adiknya. Luar biasa bukan? Nah ini loh, kita bisa lihat. Kalau sadar bahwa Tuhan yang sanggup menolong dan belum sadar, lihatlah hasilnya. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bahas tadi dari contoh Yakub juga, ya, Tuhan mau manusia, kita, umatnya, untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan juga tidak mau bahwa beban itu yang menyadarkan kita. Tidak ada yang. Tapi permasalahannya beban itu kan terjadi karena kita yang memilihnya. Karena kita yang menentukan beban itu. Kita yang memilih untuk mengalami permasalahan itu. Dan konsekuensinya yang kita hadapi. Nah, kalau hari ini kita sudah sadar melalui beban yang kita hadapi hari ini, mungkin kamu sudah mulai perekonomian yang susah, kamu sudah mengalami permasalahan dengan sakit penyakit, kamu sudah mengalami permasalahan dengan keluargamu. Inilah saatnya kamu merendahkan hatimu, letakkan egomu. Apa yang kau anggap hebat itu, mungkin kepintaranmu, mungkin kekayaanmu, mungkin kekuasaanmu, mungkin koneksimu, letakkan semua itu di bawah kaki Yesus. Saatnya berdoa, saatnya berserah. Biar Tuhan yang campur tangan menyelesaikan masalah ekonomimu, menyelesaikan masalah keluargamu, menyelesaikan masalah dalam kehidupanmu pribadi, dan menyelesaikan semua beban-beban dalam hidupmu. Ya. Izinkan Tuhan berperkara. Karena indah. Saudara, coba kalau hidup ini semuanya bisa kita prediksi, maka pasti hidup tidak menarik.
Bahkan justru jadi tidak seru. Kenapa? Karena manusia bisa memprediksi besok mau apa, besok kejadian seperti apa. Nah, kalau semua bisa diprediksi, lama-lama manusia lupa sama Tuhan. Maka kenapa Tuhan banyak tidak mengizinkan kita mengetahui yang bukan bagian kita? Kenapa? Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Kembali bahwa dia hanya butuh Tuhan. Sebenarnya kan dasar penciptaan manusia adalah manusia ini berada di dalam pimpinan Tuhan. Bukan pemerintah sendiri. Tapi kita tahu tadi dosa awal manusia adalah manusia makan buah pengetahuan, akibatnya manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Dan Tuhan mau mengembalikan itu. Kecetak biru awalnya manusia itu adalah apa? Mereka ada ciptaan umat Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan mau kesempurnaan itu kembali kepada manusia. Tuhan mau manusia kembali kepada terahnya sebagai pengikut Tuhan yang setia. Yang tidak protes dengan cara Tuhan. Yang tidak melawan dengan pilihan Tuhan. Tetapi manut dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita sadar Tuhan mau kita, Bapak Ibu dan Saudara, saya sadar hari ini bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Mari Bapak Ibu Saudara, menarik bukan? Bahwa ternyata beban itu bisa mengalami. Kalau kita memandang dengan cara yang baru hari ini, ya, tidak selamanya beban itu buat masalah. Beban itu adalah sebuah hal yang tidak enak. Tapi kalau kita memandang, justru beban bisa menyamakan kita. Karena beban menyadarkan kita siapa kita. Beban juga menyadarkan kita. Lihat, hanya Tuhan yang sanggup. Puji Tuhan. Amin. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada saat teduh. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur hari ini Kau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dan yang menarik yang kami dengar, bahwa ternyata beban itu bisa menyelamatkan kami. Kadang kami memandang beban itu masalah. Beban itu adalah sesuatu yang merugikan kami. Tapi kalau hari ini kami melihat dengan cara pandang yang baru, beban bisa menyelamatkan kami. Apa yang diselamatkan melalui beban? Ternyata beban bisa menyadarkan kami bahwa kami ini hanyalah manusia. Maka ampuni kami Tuhan kalau kami kadang merasa lebih tahu daripada Engkau. Kami merasa lebih hebat daripada Engkau. Dan akibat dari apa yang kami rasa lebih hebat daripada Engkau, kami menerima sendiri hasilnya, yaitu ternyata pilihan-pilihan yang kami pilih justru salah. Justru mengikat kami kembali kepada kehidupan kami yang lama. Hari ini ampuni kami Tuhan kalau kami masih merasa hebat, kami masih merasa lebih tahu yang terbaik buat hidup kami. Tuhan, jika hari ini kami sudah mengalami beban, kami yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami mengalami beban, baik itu mungkin kehidupan kami, perekonomian kami, beban dalam keluarga kami, beban dalam kepribadian kami, beban dalam pekerjaan kami, dan kami masih merasa kami lebih tahu cara menolongnya. Tapi hari ini kami pusing sendiri, kami terbelilit sendiri di sini. Kami tahu Tuhan, hari ini mungkin kami masih belum sadar siapa kami. Biarlah kami disadarkan Tuhan, bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kami bukan orang yang hebat, kami bukan orang yang sempurna. Kami butuh Engkau Tuhan. Maka beban ini menyadarkan kami bahwa hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allahku yang sanggup menolong aku. Tidak ada yang bisa menolong selain pada Engkau Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau sadar Tuhan, apa yang jadi dalam kehidupan ekonomi kami, yang jadi dalam kehidupan keluarga kami, yang jadi dalam kehidupan kami hari ini yang mengikat kami, hanya Engkau yang sanggup melepaskannya. Engkau sanggup melepaskan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, yang tidak bisa kami pikirkan, yang tidak bisa kami prediksi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
kerinduan-Mu adalah kami menjadi umat yang mentaati, yang menuruti perintah-Mu, bukan menentang dan membuat aturan-aturan sendiri. Bapa, biarlah jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dibukakan matanya, disadarkan melalui apa yang sedang kami hadapi hari ini. Kami butuh Engkau, Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Biarlah kami kembali kepada cetak biru-Mu, Tuhan. Kepada cetak biru-Mu yang tentunya Engkau menginginkan kami menjadi pribadi yang terbaik. Hari ini Tuhan, kami mau kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini buat kami semua yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Biarlah Engkau menjamah kami, Engkau mengubah hati kami, Engkau menguatkan kami, dan menuntun kami untuk memilih jalan yang benar. Bersandar hanyalah kepadamu. Kami yakin pertolongan-Mu itu sempurna, pertolongan-Mu itu dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman ini. Biarlah kebenaran ini hidup terus menguatkan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dan kebaikan-Mu, karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami bisa menikmati berkat-Mu ibadah pada saat ini. Kami dikuatkan, kami dipimpin, dan biar hidup kami semakin dibangun seperti yang Kau mau dan Kau kehendaki. Kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat dan kitabiah, dahsyat dalam Kau. Mari jemaat, kita mau terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan-Mu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Hanya Dia yang sanggup menolong hidup kita. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara hidupmu dengan luar biasa, dan rasakan kebaikannya. Karena Dia akan membebaskan kita. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Rasakan kasih setianya yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan menuntun kita kepada hidup yang lebih baik dan sangat baik. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, terus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.